Baik, kita mulai pelajaran kali ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih ditakdirkan oleh Allah dapat bertemu bersama meskipun di dalam ruang yang berbeda. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita semua, dan Allah memberikan kepada kita semangat untuk senantiasa thalabul ilmi. Semoga apa yang akan kita laksanakan senantiasa mendapatkan ridho dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya dari 14 anak ini. Silahkan, tadi sudah sempat dilihat apa belum video tentang adab berpakaian setiap hari ya. Ada di LKS, kalau sampean buka LKS ada di halaman 12. Silahkan kita buka sesi pertanyaan yang pertama ya. Silahkan angkat tangan, raise your hand, kemudian sebutkan nomor absennya. Belum bertanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Waalaikumsalam. Saya Noni Soekarno Putri, absen 22, ingin mengajukan pertanyaan. Pak, kalau orang yang bekerja di kantoran seperti PNS, guru, ataupun polwan itu kan memakai jilbab, Pak. Tapi bajunya itu kan ketat, Pak. Itu kan juga nggak sesuai syariat Islam. Itu bagaimana, Pak, hukumnya? Tadi absen berapa, Noni? 22. 32. Pertanyaan 20, pertama. Noni Putri. Ya, pertanyaan yang cukup bagus ya. Silahkan yang kedua, ada lagi? Angkat tangan terus. Ayo. Oleh karena itu Pak Kasih saya tanya mungkin ada sekolah yang unggul dalam pengembangan. Zahra, silakan Zahra, langsung dinyalakan mic-nya. Ada nggak sekolah yang unggul di Nganjuk? Belum jelas suaranya. Zahra absen 34. 34. Silakan pertanyaannya. Dalam itu ada yang dimaksud tasyabuh kan Pak ya? Yaitu contoh tasyabuh itu apa saja? Kok kurang jelas ya? Coba diulangi sekali lagi. Ini jaringannya apa handsetnya? Dalam Islam itu kan ada yang dimaksud tasyabuh. Contoh tasyabuh itu apa saja? Apa? Gak jelas. Tasyabuh. Ya, contohnya. Tasyabuh ya. Contoh itu apa saja, Pak? Suaranya kalau dari sini kok belum jelas. Atau coba Zahra dituliskan ning chat ya. Karena suaranya sampean tidak jelas ya. Zahra, saya chat di grup di webinarnya Zahra, silahkan tuliskan pertanyaannya.
Silahkan yang lain. Zahra tadi saya kurang bisa menerima pertanyaannya. Tasabu, fasabu, apa-apa. Oktavina, silahkan Oktavina. Silahkan dinyalakan dulu mic-nya. Pak, bagaimana cara membiasakan berpakaian sesuai dengan syariat Islam? Berpakaian. Absen berapa Oktavina? 23. 23. Ada lagi terakhir? Zahra kok belum menuliskan pertanyaannya? Sukma, silahkan Sukma. Kak, saya kan pernah lihat video itu katanya kalau seorang perempuan tidak memakai hijab itu apakah benar menarik seorang ayah sama saudaranya ke dalam neraka, Pak? Ya, jilbab menarik orang tua ke neraka. Udah lagi? Iya. Terus absen berapa Sukma? 30. 30. Juliano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Juliano Krisnastiawan, nomor absen 14. Saya mau bertanya, kenapa Islam menganjurkan berpakaian berwarna putih, Pak? Islam. Terus? Sudah? Ya, Pak. Itu saja. Absen berapa Juliano? 14, Pak. 14. Ini ada siapa sini? Septia. Yang sudah bertanya bisa diturunkan tangannya, nanti kan biar terdeteksi ya. Ayo, Septia. Septia kok belum dinyalakan, sorry Dinteni. Pak, katanya itu kalau setiap yang kita pakai, terus pakaian yang kita kenakan itu nanti semuanya akan dihisab dari kiamat. Itu benar, Pak? Ya. Apa yang kita pakai dihisab. Baik, sesi 1 kita tutup dulu ya, pakaian. Kita tutup dulu sesi pertama. Nanti kalau masih ada pertanyaan kita buka di sesi kedua. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya ya. Terus di sini pertanyaan pertama untuk Noni. Sebentar kita cek dulu pertanyaannya Zahra. Pak, saya mau bertanya dalam Islam apa yang namanya tasabuh. Tasabuh. Contoh tasabuh itu apa saja ya? Untuk pertanyaan pertama dari Noni tadi ya. Noni bertanya tentang Pak Jadi di sini apa namanya Polri, terus guru, terus siswa itu kan pakaiannya terkadang itu kan membentuk lekuk tubuh ya. Jadi kalau sampean sudah melihat video yang saya
kirimkan tadi di grup itu sedikit banyak sampean sudah mengetahui ya. Jadi di situ apa namanya pakaian yang sesuai dengan syariat Islam itu kalian bisa dibuka di halaman 18 di LKS ya. Dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 59. Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenali sehingga mereka tidak diganggu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, di sini bentar nih. Semoga apa namanya jaringannya tidak putus. Bisa dilihat di layar sampean. Halo? Bisa, Pak. Silahkan. Bisa ya? Lah, pakaian yang sesuai dengan syariat Islam itu sesuai dengan apa yang ada di surat Al-Ahzab ayat 59. Jadi di situ perempuan harus menutup seluruh anggota tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Biasanya yang paling bagus itu seperti ini. Bisa dilihat. Nah, jilbab itu Tidak bisa, Pak. Masuk gak bisa. Gambar kartun gitu. Nggak ada, hitam mohon. Masa hitam jaringannya ini. Yang lain mungkin sudah tampak? Bisa. Ya. Bisa ya? Bisa. Jadi kalau auratnya wanita itu adalah semua anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan lah. Di sini ini juga termasuk ke dalam kategori aurat ya. Jadi kalau biasanya itu pakai menset ya, menset pemarset nek ngarani. Yang seperti ini loh. Apa? Manset. Yes, buh apa ini? Saya pernah dengar kok katanya namanya mindset ya. Nah, kalau sekarang kita jawab ya, kalau nanti pernyataan saya mungkin tidak benar atau salah nanti mohon untuk dikoreksi. Jadi kita di sini belajar bersama-sama ya. Nah, jawabannya ya Polri, TNI terus guru ya. Karena tuntutan profesinya dia harus menggunakan pakaian sesuai dengan aturan yang ada pada instansi tersebut. Ya, misalnya di sini ada ini seragamnya Polri enggak ada. Ya. Biasanya kan dia berjilbab tapi masih menampakkan bentuk tubuhnya. Nah, di sini kalau dia niatnya bukan untuk tabaruj ya, bukan untuk pakaian kesombongan, karena di situ dia memang sebuah tugas dan tuntutannya ya, maka di situ menjadi sebenarnya kalau kita simpulkan bukan menjadi sebuah masalah yang besar. Yang terpenting dia sudah menutup auratnya ya. Terus berikutnya karena di situ memang ada unsur kewajiban di dalam misalnya tersebut, jadi dia mau tidak mau harus menggunakan pakaian tersebut. Nah, di sini nanti kalau ada yang menjadi Polri, terus Polwan, ya, terus tentara dan lain sebagainya, dan itu sampean berjilbab tidak apa-apa, itu lebih baik, ya. Karena niatan sampean berpakaian itu bukan untuk menebar kesombongan, bukan untuk dilihat wah. Nah, yang tidak diperbolehkan ini seperti di gambar ini nampak ya, cewek cantik ini. Nah, ini kesalahan ada di mana? Kesalahannya ada di mana kira-kira? Jilbab. Nah, benar. Jadi kesalahannya ada di jilbab. Pakaian seperti ini sudah semakin berbahaya ya. Sampai kita orang Islam kok kita ya Mbak. Wanita muslimah kok kita nanti saya berjilbab ya kalau kita.
Jadi wanita-wanita muslimah itu oleh orang-orang non-muslim itu berjilbab, tapi kita diarahkan bagaimana kita membanggakan diri kita lah, itu namanya tabarruj ya, menyombongkan diri. Jadi tidak diperbolehkan. Nah, syaratnya menutup aurat atau berjilbab itu adalah menutupkan seluruh jilbabnya ke anggota tubuhnya, maksudnya bukan sampai ke kaki, tidak, tapi ya kurang lebih seperti ini ya. Jadi bagian dada itu tertutup. Kalau yang pertama tadi dia kan berjilbab tapi kan ditalekno, akhirnya dia membanggakan ya, itu yang tidak boleh. Dia niatnya untuk agar wah dan lain sebagainya lah. Berpakaian seperti itu tidak boleh. Berpakaian yang baik itu bagaimana? Berpakaian yang sampean itu tidak memancing fitnah ya, tidak menimbulkan pikiran negatif dari orang lain ya. Di Polri dan di guru dan lain sebagainya itu kan adalah sebuah tuntutan. Jadi dia tidak semena-mena karena ingin merasa wah dan lain sebagainya. Dan di situ juga terkait dan terikat dengan sebuah aturan yang ada di instansi tersebut. Jadi sama tidak usah terlalu bingung. Nah, di situ sudah ada yang menanggung dosanya. Nah, kalau sudah setelah dinas dan lain sebagainya, sama harus kembali berpakaian yang baik. Jadi kalau di Polri, di instansi-instansi orang-orang yang bekerja yang menuntut dia harus berpakaian seperti ini, itu selama pekerjaannya halal dan baik, insya Allah itu oleh Allah masih akan bisa diampuni ya. Jadi semua dosa itu oleh Allah diampuni kecuali dosa syirik. Jadi jawaban dari Noni tadi, kalau sampean melihat hal-hal seperti itu enggak usah bingung ya, karena semuanya sudah ada aturannya. Misalnya di sekolah Pak, kalau saya itu berjilbab terus memakai niqab ya, misalnya seperti ini. Kalau sekarang kan kebanyakan memang memakai masker ya, harus. Nah, kalau sampai nanti sudah tidak masa pandemi terus sampean memakai seperti ini, itu tidak diperbolehkan. Bukan di semasa itu melarang orang yang bercadar, tidak, tapi ya peraturan yang harus kita ikuti. Jadi di lingkungan instansi-instansi negeri itu kenapa kok tidak memperbolehkan cadar, karena untuk mengenali ini apakah benar siswa sini atau tidak. Jadi seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya. Kemudian tadi pertanyaan dari Zahra hilang, tak buka terus ya. Pertanyaannya, saya mau bertanya Pak, kan dalam Islam itu ada yang namanya tasabuh. Nah, untuk contoh tasabuh itu apa? Ada yang tahu tasabuh? Ada yang tahu? Tidak. Sing seneng drakor, ayo. Sing seneng drakor. Tahu? Iya lah, nggak ada yang jawab. Ada yang suka drakor? Menyerupai. Nah, atau mengikuti. Nah, ini siapa yang jawab? Fazula. Ya. Ayolah, absen berapa? Absen 11. 11, oleh poin ya. Terima kasih jawabannya. Jadi tasabuh itu adalah meniru-niru, terok-terok pakaian orang-orang kafir. Loh, Pak, pakaiannya apakah ada identitasnya muslim, ada identitasnya kafir? Bagaimana cara membedakan pakaian itu pakaian muslim dan pakaian kafir, Pak? Ya, apakah di pakaian itu harus tertulis, oh, ana muslim, ya, ini muslim, sesungguhnya ini muslim, atau bagaimana, atau ini kafaro, ya, tidak. Maksudnya pakaian yang menyerupai orang-orang muslim itu yang sedang tren, ya, untuk sebuah pengakuan dan popularitas. Ya, banyak sekali yang sekarang itu ikut-ikutan. Kalau di misalnya potong rambut, wis laki-laki kalau potong rambut saiki dikai dalan semut, dikai dalan gajah, dikai dalan wis sembarang-barang lah.
Yang seperti itu namanya tasabuh ya. Jadi menyerupai gaya, mode pakaian, gaya hidup, bahkan sampai pola pikir atau mungkin keyakinannya dibelokkan lah. Yang seperti itu tidak diperbolehkan. Kalau di dalam hadis itu ada ya, di dalam hadis yang diriwayatkan Tirmizi, terus di situ bunyinya, ini saya nukil saja artinya, Allahu Akbar, sesungguh ini adalah kebiasaan buruk mereka dan demi jiwaku di tangannya ucapan kalian ini sebagaimana ucapan Bani Israel kepada Musa alaihi salam. Hai Musa, buatlah untuk kami sebuah ilah berhala sebagaimana mempunyai beberapa ilah atau berhala. Kamu sekalian, terus kemudian lalu Musa berkata, sungguh kamu sekalian mengikuti kebiasaan-kebiasaan sebelum kamu. Maksudnya apa? Jadi orang-orang jahiliyah dulu itu ingin mengikuti nenek moyangnya yang salah ya, membuat berhala kemudian dipuja. Terus apa namanya, Rasulullah juga pernah bersabda, barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari mereka ya. Mang tasabbaha bi qaumin fahuwa minhum. Jadi tasabah ya, tasabuh tadi maksudnya apa? Kalau sampai menyerupai pakaian-pakaian orang kafir, pakaian orang kafir itu seperti apa toh ya? Orang kafir itu dia tidak suka diatur dengan peraturan-peraturan. Jadi dia dari cara berpakaiannya selalu nyeleneh. Nah, terus dia selalu memuja kebebasan ya. Terus seperti ini mungkin ya. Bisa dilihat ya. Nah, yang model-model seperti ini dah, ini kita sudah menyerupai ya, kita diarahkan oleh orang-orang kafir itu agar fashion jilbab ya, kayak berjilbab gak apa-apa, menutup aurat, tapi akhirnya apa? Menonjolkan bentuk tubuhnya. Zaman bisa melihat di EKS halaman 19 hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat, kaum pembawa cambuk seperti ekor sapi, dengannya ia memikul orang dan wanita, memukuli orang dan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Mereka berlenggak-lenggok dan condong dari ketaatan. Rambut mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, padahal bau surga itu tercium dari perjalanan sejauh ini dan ini ya. Ini dan ini itu menunjuk misalnya kutub utara dan kutub selatan ya. Jadi tasabuh itu sampean di TV ada artis yang puakannya aneh ya, misalnya seperti ini. Akhirnya wanita-wanita muslimah itu diarahkan seperti ini ya, naudzubillah min dzalik, wakah di Instagram dan lain sebagainya ya. Macam-macamnya seperti apa ya, seperti ini untuk wanita. Jadi dia berjilbab ya, tapi lihat dia menampakkan bentuk tubuhnya. Mohon maaf, apalagi seperti ini bisa dilihat ya. Halo. Bisa. Nah, hati-hati wanita kalau sampean memakai, nah, baik, alhamdulillah, ini bukan alhamdulillah, tapi kok alhamdulillah, masya Allah ya, keliru. Ini, oh subhanallah ya. Ini kalau sampean pakai kaos berjilbab terus, lah ini dosa jariah gitu. Dosa jariah misalnya. Ya, hati-hati kalau sampean memakai pakaian-pakaian yang seperti ini. Terus kemudian sekarang kan banyak media sosial, TikTok, Facebook ya. Kemudian sampean itu berfoto, berselfie ria lah, kayak iswaken disensor kabeh ya. Tapi lihat bagian tubuhnya itu masih terlihat lah. Ini laki-laki yang melihatnya akan menimbulkan fitnah. Jadi tasabuh tadi menyerupai orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu sekali lagi tidak suka diatur. Jadi kalau sampean pernah di Bali itu banyak yang populer, ya toh? Tahu populer? Tahu populer dah? Popo di ler-ler. Nah, terus sumur, ya, nek bahasa sumur, tahu sumur?
Halo, ada yang tahu artinya sumur? Wis enek populer, enek sumur wis. Apa? Susu Wis dijemur. disen. Ya, wah kok hafal mentah Pak, Masya Allah. Ya. Jadi hal-hal yang seperti itu adalah pakaian-pakaian tasabuh ya. Jadi di dalam Islam apa saja Pak kategorinya ya? Kategorinya itu tadi. Jadi dia itu selama membanggakan diri, terus kemudian menampakkan bentuk tubuhnya lah. Yang seperti ini adalah pakaian-pakaian tasabuh ya, menyerupai orang-orang kafir. Lah, untuk laki-laki apa Pak? Laki-laki itu mohon maaf ya, misalnya dia itu pakai gelang. Ya, kan banyak artis-artis itu memakai gelang. Tapi cah SMA siji cah lanang gak ragat. Gelangnya lo terima tali sepatu dijikuk talek ini kene, Masya Allah. Ya, orang sido ngehit tapi gilani ya. Kalau ingin ngehit ya ragat pakai gelang jam itu kan sudah cukup bagus toh. Daripada sampean pakai apa karet sing ireng kuwi, karet pentil terus ditalekno ya. Terus kemudian pengen ngehit neh gondel. Terus kemarin ada di kelas IPS juga rambutnya disemir, disemir abang kayak super sayang no Jawa ini. Nah itu sekali lagi berpakaian atau berhias yang tasabuh. Jadi dia menyerupai orang-orang kafir. Tadi jelas hadisnya, barang siapa itu menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongannya. Jadi kita nanti di akhirat itu akan dikumpulkan dengan golongan-golongan kita ya. Nek awakmu senengane golonganmu yang semasa hidupnya itu sama dengan orang yang seneng ngaji, maka nanti dikumpulkan dengan orang yang seneng ngaji. Sing seneng hibah ya dikumpulne karo golongane seneng hibah. Sing seneng fashion ya dikumpulne karo golongane seneng fashion. Ya. Jadi terus sing seneng mancing ya golongane wong mancing, wis ngono-ngono kuwi. Jadi ingat apa yang kalian lakukan semasa hidup nanti itu akan berefek di akhirat. Pak suwi men Pak, ya gak usah mikir suwi. Intinya sekarang kita itu harus benar-benar berusaha menjadi orang-orang yang baik. Tuh. Ya, cukup jelas ya tasabuh. Jadi pakaian yang menyerupai orang-orang kafir, laki-laki yang berkalung. Kemarin ada kelas 10, kenapa berkalung? Itu untuk kesehatan Pak. Nah, kalau untuk kesehatan dan sampean harus memakainya ya itu baru diperbolehkan. Tapi kalau cincin emas atau kalung emas itu tidak diperbolehkan di dalam Islam ya. Nanti kalau ada pertanyaan kita bahas. Untuk tasabuh sudah cukup panjang dan lebar. Terus kemudian Oktavina, Pak bagaimana cara membiasakan berpakaian sesuai dengan syarat Islam? Nah, untuk semuanya saja caranya seperti apa? Latihlah, paksalah dari dirimu sendiri. Tanamkan kepada dirimu ini adalah kewajiban saya, maka saya harus berusaha untuk berpakaian yang baik, baik laki-laki maupun perempuan. Laki-laki yang ngono ojo nggawe celana pensil, wis awake ngono kuwi celonanan pensil pisan, terus rambutnya dicet, kukunya cah lanang dicet ya, Masya Allah, lanang pora jane. Kalau digitukan bullying nanti ya, wah bullying itu Pak. Jadi caranya seperti apa? Yang pertama, sampean harus tanamkan kepada dirimu, ini saya sudah besar, ini saya sudah balik, jadi saya harus bisa berpakaian yang baik. Oh ini aurat, ini tidak. Sampean sudah tahu aurat dan tidak, maka sampean harus berusaha untuk berpakaian yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua ya, kadang kala ini maksudnya Pak, kalau sampean masih latihan nggak usah terlalu memaksakan diri ya. Kalau memaksakan diri nanti akhirnya jendok, akhirnya sampean tidak akan mau ya. Maksudnya seperti ini, kadang-kadang kalau sampean di sekolah usahakan selalu berjilbab bagi wanita loh ya. Bagi laki-laki jangan memakai pakaian yang tadi tasabuh, gak usah pakai gondel, gak usah rambutnya dicet. Rambut dicet itu termasuk dosa dah. Jadi sampean termasuk merubah ciptaannya Allah ya, itu tidak diperbolehkan. Terus kadang-kadang itu apa, kalau sampean di sekolah berjilbab terus di rumah tidak, keluar lagi berjilbab, atau nanti pada waktu keluar tidak berjilbab lah, seperti itu. Tapi nanti sampean evaluasi, sampean rasakan sendiri
ya tanpa paksaan orang lain. Kalau dipaksa orang lain itu nanti efeknya kurang baik. Tapi kalau sampean latih dirimu sendiri, ya sampean akan membedakan dan sampean akan merasakan, kemudian sampean akan menentukan, oh saya enaknya pakai ini. Tapi berjilbab terus gak berjilbab ya jolos-losan sampai populer kemang sampai you can see. Berjilbab nang sekolahan berukut Masya Allah metu ning kene karek you can see tok. Terus katoke katok ndek ya, patok jeronan tok Masya Allah ya. Jadi mohon untuk selalu berusaha untuk menjadi baik. Yang ketiga, nah setelah melakukan evaluasi nanti sampean harus menyimpulkan dan sampean harus bisa memutuskan apakah saya sudah siap benar-benar berhijab. Berhijab itu baik dohir maupun batinnya. Dohir itu adalah seluruh anggota tubuhnya. Batin itu adalah menghijabi dirinya, hatinya. Maksudnya apa? Untuk menghijabi dirinya itu apakah harus dipakaikan jilbab Pak? Tidak. Maksudnya apa? Di bab 1 itu sampean harus sudah bisa benar-benar satu kontrol diri, kemudian husnudon. Husnudon ada 3 sekali lagi ya. Husnudon kepada Allah, kepada diri sendiri, kepada orang lain. Ya itu harus sampean benar-benar terapkan. Maka di situ untuk membiasakan berpakaian itu insya Allah sampean akan terbiasa. Ya. Jadi kebiasaan itu akan membuat sampean bisa memilih dan menentukan mana yang benar dan mana yang tidak. Jadi sampean harus melakukannya sendiri, ya. Nanti kita jelaskan lebih lanjut untuk Tafina. Terus Sukma tidak memakai jilbab, apakah menarik orang tuanya ke neraka? Iya. Cah, apa yang kita lakukan selama kita sudah balik ya? Ya Pak, itu kan katanya nafsi-nafsi Pak. Ya nafsi-nafsi itu apa amalku, amalmu, amalmu. Karena amaluna walakum amalukum Pak. Ya maksudnya seperti ini Cah. Kita itu anak dari orang tua kita, benar ya? Kalau pernyataan saya salah mohon dikoreksi. Kita ya itu adalah anak dari orang tua kita. Orang tua kita itu memiliki tanggung jawab yang besar kepada diri kita. Maka kalau orang tua itu marah itu benar. Ya kalau kita sedang melakukan kesalahan. Lah, apakah benar apabila tidak memakai jilbab, bukan kita lah ya, wanita muslimah itu tidak memakai jilbab, apakah akan menarik orang tuanya ke neraka? Jawabannya iya. Kenapa kok iya Pak? Kalau wanita itu tidak berjilbab, kemudian dia menampakkan anggota tubuhnya, kemudian terjadi fitnah. Tadi dosa jariah ya, dia berfoto, kemudian ternyata auratnya terbuka, terlihat. Ya, jadi kamu. Nih, misalnya berfoto seperti ini ya, dia terlihat terus berfoto. Orang yang melihat foto ini kalau ini diupload di Instagram atau diupload di Facebook atau di YouTube, selama ini banyak orang yang melihat ini foto ya. Ini tadi kan foto yang saya sampaikan atau video. Meskipun orang ini sudah mati, dia akan tetap mendapatkan kiriman dosanya. Kalau orangnya laki-laki itu membayangkan ya Allah meskipun mulutnya mengucapkan ya Allah tapi hatinya dia syahwat, berpikiran negatif, wis tekan dindi mobat mabit pikirannya lah. Itu sampean akan mendapatkan kiriman dosa meskipun sudah mati sampai foto itu harus dihapus. Nah, ternyata kalau nggak bisa dihapus bagaimana ya usaha dhisik ya. Piye? Kalau dulu belum berhijab terus sampean Pak, dulu saya sebelum berhijab itu foto saya los Pak. Los sih maksudnya ora sing los ngono ya, maksudnya mungkin seperti ini. Itu kemudian apakah itu juga dosa Pak? Lah, zaman usaha dulu dihapus terus diganti. Kalau seperti ini salah tapi sudah lebih baik daripada yang ya, yang parah ya. Ini sudah lebih baik tapi masih kurang menutup bagian dadanya. Nah, mungkin seperti inilah. Kalau misalnya dulu sampean pernah di posisi ini sebelum berjilbab ternyata seperti itu dipoto dipajang di media sosial, selama ini banyak orang melihat, sampean akan mendapatkan kiriman dosa. Lah, kalau itu kan difoto, kalau kehidupan sehari-hari
maka orang yang melihat orang tuamu nanti juga akan ditanya, kenapa kok menarik ke neraka? Orang tua kita nanti akan ditanya, wahai fulan, kenapa engkau tidak mendidik anakmu dengan baik? Jadi ditariknya bukan karena sampean berpakaian tidak, tapi orang tua itu memiliki kewajiban untuk mendidik anak. Nah, Pak, orang tua saya tidak pernah mendidik saya, Pak. Tapi awakmu iki gak genah. Orang tua itu mendidik bukan berarti dia setiap hari mengajar sampean, tidak. Tapi beliau menyekolahkan sampean itu adalah sebagai wujud beliau mendidik sampean, memperbaiki akhlak sampean. Nah, kalau sudah disekolahkan ternyata hanya sampai sini misalnya atau sampai sini, nah itu sudah lebih baik. Pokoknya ada di sini. Ya, naudzubillahi min dzalik. Ya, jadi ke sini, semakin ke sini, semakin ke kiri itu disayang setan. Semakin ke kanan disayang Allah. Nah, kalau sampean itu sudah sampai tahap mana ya bagi yang muslimah ya, sudah sampai sinikah atau sini, ini sudah lebih baik, sudah baik ya, agak baik, kurang baik, kurang baik, kurang baik, kurang sangat baik ya, kurang sangat baik. Nah, jadi seperti itu. Ditariknya ke neraka itu karena orang tua akan ditanya kenapa anaknya itu tidak dididik. Lah, kalau nanti ternyata orang tua sudah mendidik, sudah menyekolahkan ya, benar-benar sudah melakukan tugasnya dengan baik ya, sebaik-baiknya, tapi sampean tetap ya itu adalah nafsi-nafsi tadi urusanmu ya. Jadi kalau sampean baik, sampean akan mengangkat derajat orang tuamu menuju ke surga. Seperti itu ya. Terus pertanyaan yang ke-5. Islam kenapa kok memakai pakaian putih? Ya, di dalam filosofi pakaian putih itu adalah suci, bersifat saya pakai putih ya. Jadi kok wong seneng gawe klambi putih dah, jelas siji, wonge resikan. Ya, nek laki-laki itu biasanya seneng pakaian-pakaian yang gelap. Kenapa? Kalau dia gulung-gulung beladus reget atau gak ketok, ya itu laki-laki senengnya itu. Kenapa wanita lebih suka pakaian-pakaian yang bersinar, yang glamor? Karena wanita itu senang disanjung, senang dipuja, senang dilulu ya. Jadi itu bedanya. Kalau kenapa Islam kok lebih memerintahkan untuk memakai pakaian putih? Karena di dalam pakaian putih pakaianmu itu menunjukkan orangnya itu bersih ya. Kalau kotor itu mesti malu lah, rambine putih weget terus gak berubah, mesti wonge wah wong kan gila nih rambut putih kayak ngono ya. Jadi seperti itu. Diharapkan pakaian putih memiliki jiwa yang putih, jiwa yang bersih. Kalau pakaian itu putih dan kotor maka harus segera dicuci. Sama dengan hati kita. Jadi filosofinya di situ. Kalau hati kita itu kotor, kita harus segera membersihkannya. Membersihkannya dengan apa? Memperbanyak membaca istighfar, astagfirullahaladzim. Itu. Terus tadi pertanyaan dari Septia. Apa pertanyaannya Septia? Apa kita pakai belum sesuai? Coba Septia, ini tadi kok belum lengkap. Apa kita pakai belum sesuai? Mana Septia? Iya Pak, yang maksudnya itu setiap yang kita pakai itu katanya nanti akan dihisab di hari kiamat. Maksudnya pakaian-pakaian yang kita punya itu. Ya, jadi apakah yang kita pakai itu akan dihisab semuanya dah, bukan hanya pakaian. Ya. Apa yang kamu pakai, apa yang kamu miliki, HP, pulpen, terus masker ya. Semua yang kamu pakai, tulisan atau buku, itu semua nanti akan ditanya ya. Kalau Zaman pernah mendengar lagunya siapa itu, Opik ya, ketika tangan, mata, kaki ya jadi saksi, mulut dikunci. Jadi di akhirat nanti mulut ini kita itu dikunci. Jadi yang ditanya tangan kita, tangan selama kamu hidup di dunia apa yang kamu lakukan. Ya, kemudian tangan menyampaikan, mulut ini nggak bisa. Kadang kalau iklannya Indomie, enak gak enak tapi panggah mangan lah. Itu mulut kan biasanya berbohong. Tapi anggota tubuh itu tidak akan pernah berbohong.
Jadi nanti yang berbicara adalah anggota tubuh kita. Nah, di sini apa yang kita pakai, apa yang kita miliki semuanya akan dihisap oleh Allah. Bukan apa yang kita pakai tok loh ya. Yang kita miliki, sampean memiliki apa, sepatu berapa, HP berapa, itu semua akan ditanya, dihisap. HP ini kondi, HP ini mbok gawe apa ae. Itu semua akan ditanya, HP akan datang. HP ini ning donya digawe apa, ge sinau gak? Ya, pogi maksiat apa digawe buka YouTube apa Facebookan tok. Nah, itu nanti HP ini akan ngomong kah? Apa yang kita miliki nanti akan semuanya memberikan jawaban, ya. Jadi kalau sampean misalnya maksiat. Nah, maksiat itu pakai pakaian toh gitu. Iya, Bang. Enggak, Pak, itu enggak pakai pakaian. Kalau enggak pakai pakaian, pakai alas toh. Terus misalnya neng alas. Di alas itu kan gak ada siapa-apa, Pak. Dulu kalau saya membahas pergaulan bebas di kelas itu semuanya heboh. Takon neliti jajal delok ning kono sampai survei tempat-tempat yang sering dipakai untuk pergaulan bebas. Nah, dia itu menyampaikan, ada kakak kelas menyampaikan seperti ini, Pak. Pak, itu kan dia melakukannya hanya berdua, Pak, tidak ada saksinya. Jadi nanti di akhirat kan dia bisa berkelak. Yo ra iso, Bro. Ya, saksinya akeh. Semua yang ada di bumi ini, di langit itu adalah makhluk ciptaan Allah. Dan kalau Allah menghendaki untuk dia berbicara, maka mudah bagi Allah, kun fayakun, ya. Jadi maka jadilah. Pemenang neng alas, dari alas itu piro WT berapa saja, ya. Itu semua akan menjadi saksi. Gusti iki lho wong ini diceritakno detail. Dan nanti kalau sekarang itu mungkin seperti HP ini, HP kan ada memorinya. Pak, itu nanti bagaimana, nanti kita bahas di iman kepada malaikat. Piye carane lah? Kita singgung sedikit saja, Pak. Bagaimana caranya menghisap? Di HP itu kan ada memori. Nah, memori itu kan bisa kita pindah kemana-mana, terus bisa dicolok nih laptop, proyektor, kemudian ditampilkan. Nanti semua hidup kita itu ditampilkan oleh Allah dan semuanya akan melihat. Nah, itu dihisap satu-satu. Di yaumil mizan semuanya ditimbang. Akeh amale opo akeh dosane. Semoga kita semua oleh Allah diberikan kebaikan. Semoga nanti ditakdirkan husnul khotimah, ditakdirkan oleh Allah lebih banyak kebaikan kita daripada keburukan kita. Amin, Allahumma amin. Ya, jadi seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang belum jelas atau ada yang disanggah mungkin dari jawaban saya? PS2 ini IPS terbaik dari yang lain, ya. Jadi tolong tetap dijaga meskipun ada anak-anak yang belum bisa mengikuti. Ini kan baru separuh, 19 sedikit kurang 15, ya, separuh, ya. Silakan sesi 2, kalau tidak ada nanti kita akhiri. Nabila, ini sesi kedua, sesi terakhir ya. Setelah ini nanti kita tutup. Nabila, silakan. Nabila absen berapa? Absen 21. 21, silakan. Tadi kan Pak Mutar kan bilang kalau laki-laki itu kan nggak boleh pakai emas. Tapi kan kadang kalau nikahan apa tunangan itu kan pakai cincin emas. Itu gimana Pak? Ya, nikah pakai emas. Waduh, men wis rabi. Ya. Aku wis rabi orang di cincin ya. Silakan Septia. Septia lagi, Septia. Tadi absen berapa belum saya tulis di sini, Septia? Absen 29. 29 kali. Silakan. Pak, katanya itu kalau kita kayak ngepost foto di sosial media itu kita berjilbab, tetapi kayak ada yang tertarik, itu dosa apa enggak? Kitanya dosa apa enggak? Ya, foto berjilbab. Dosa apa enggak? Sudah. Terus dosa jariah atau tidak? Silakan Juan. Juan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sen 20, Pak. 18. Iya, tahu tulis 20 pas SMP, Pak. Lupa, Pak. Ya.
Kan biasanya ada anak perempuan-perempuan gitu Pak yang suka post TikTok atau apa ya itu yang tubuhnya kelihatan terus nggak sengaja Oke. lihat tuh bahkan status WhatsApp. Nah, dosanya kayak gimana itu Pak? Dosanya gimana? Tidak sengaja loh ya, bener gitu. Tidak sengaja apa secara sengaja, secara sukarela? Sengaja. Tidak sengaja. Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Akeh ini bolone ya. Ada lagi? Ini sesi terakhir. Silahkan Juliano. Assalamualaikum Absen warahmatullahi berapa Juliano? wabarakatuh. 14, Pak. Waalaikumsalam. 14. Pak, apa benar pakaian yang terbuat dari sutra itu tidak diperbolehkan oleh Islam? Dan kenapa? Itu saja, Pak. Ya. Dari sutra. Ada lagi? 1, 2, 3. Ini sesi terakhir. Juan tanya lagi. Enggak Pak. Tuh pencet. Enggak, itu curugkan. Sudah. Sesi terakhir loh ya. Setelah ini nanti kita tutup. Udah ada cukup 4 pertanyaan. Wis, pas. Jadi ada 4 penanya. Terima kasih ya. Pertanyaan-pertanyaan ini selalu terbersit di dalam hati semua orang ya. Yang pertama tadi siapa? Nabila. Kita jawab dari Nabila terus Septia ya. Dari Nabila, Pak, tadi katanya Pak Muhtar pakaian pakaian cincin dari emas itu tidak diperbolehkan. Iya. Terus kalau menikah itu nanti kan pakai cincin, Pak. Tidak diwajibkan ya, menikah itu harus menggunakan cincin. Menikah itu yang wajib harus dengan wanita atau laki-laki yang dicintai. Jadi kayak cincin gak wajib. Sing wajib kudu enek calon mempelainya. Dan awakmu rabi karo cincin yo, rabi kok karo cincin. Jadi menikah itu dengan orang yang dicintai ya. Jadi dengan wanita atau laki-laki pilihanmu. Lah itu saya dinikahkan orang tua, wes engko dibahas ning kelas 3 mulai curhat akhirnya ya. Lah di sini kenapa kok cincin bagi laki-laki itu tidak diperbolehkan? Ternyata kalau nanti sampean ingin lebih tahu ya, pada penelitian modern ini ditemukan kalau emas itu dipakai oleh pria, maka itu akan mengurangi dan menimbulkan banyak penyakit khusus untuk laki-laki. Jadi laki-laki itu ada hormon yang bertentangan, bertolak belakang dengan emas. Kalau dia memakai emas, maka kesehatannya bisa terganggu. Itu menurut penelitian ya, wallahu a'lam. Jadi ternyata di balik larangan dari Allah itu benar-benar terkandung sebuah hikmah bagi kita semuanya. Misalnya Allah melarang kenapa tidak boleh makan babi. Padahal di Cina banyak yang makan babi tapi sehat. Kalau sampean merujuk kepada banyak orang, bukan merujuk pada hukum Islam, itu tidak akan pernah ketemu. Namanya larangan Allah ya, dibalik makan babi ternyata ada cacing pitanya loh. Bisa menimbulkan corona kayak akhirnya ya, karena makan sesuatu yang diharamkan oleh Allah hidup-hidup ya, akhirnya penyakitnya sampai sekarang. Terus minum minuman keras kenapa enggak boleh ya, es batu, es lilin, meja, kursi, dombe, minuman keras itu kenapa enggak boleh? Nah, jadi ternyata kalau orang itu selalu minum minuman keras, ternyata akan merusak jaringan di dalam tubuhnya. Setelah penelitian itu benar. Kalau sampean itu tidak percaya Islam itu ilmiah, ya. Kalau sampean panggah wis roh tapi panggah gak percaya ya silahkan, itu adalah hakmu. Dan sampean ingin membuktikan ya silahkan, bukan berarti sama memerintahkan tidak. Tapi kalau sampean sudah benar-benar yakin, nanti akan sampean tahu sendiri jawabannya. Ya. Jadi kenapa tidak boleh? Karena tadi menurut kesehatan ternyata laki-laki itu tidak kuat. Kalau wanita itu hormonnya ada yang
apa sini menghalangi atau mengalahkan, tapi laki-laki tidak. Ya. Terus pertanyaan yang kedua, foto di Instagram atau di Facebook itu kan saya berjebak Pak, tapi kalau ada orang yang tertarik, ya ini sekali lagi hati-hati bagi semua saja ya, baik wanita, biasanya wanita yang sering diambil fotonya di media sosial, nah diedit terus diganti tubuh dan lain sebagainya. Kalau Pak misalnya itu foto saya diedit Pak, dieditnya menjadi foto yang tidak baik, ya apakah saya dosa? Karena yang edit bukan sampean, ya sampean tidak menanggung dosanya. Tapi kalau sampean tahu sampean membiarkan, itu baru berdosa. Malah gak apa-apa dan nah, kalau sampean memajang foto di media sosial kemudian orang itu membayangkan, ya itu juga termasuk ya. Tapi selama sampean itu berhijab beneran, itu tidak menjadi sebuah masalah. Yang menjadi sebuah masalah kalau fotomu nanti disalahgunakan, ya. Jadi apakah itu juga termasuk dosa jariah? Kalau fotomu berjilbab terus mengandung banyak orang tertarik, bisa jadi. Sekali lagi bisa jadi, ya. Tergantung, kenapa kalau saya menjawabnya bisa jadi? Tergantung orang yang melihat fotomu dan pikiran orang tersebut. Kalau pikiran orang tersebut kemana-mana, ya itu termasuk dosa jariah. Zaman memfasilitasi orang tersebut untuk berpikiran kemana-mana, ya. Jadi jawabannya itu. Tapi kalau ternyata orang melihat fotonya biasa-biasa saja, ya sudah, tidak menimbulkan apa-apa. Terus yang pertanyaan Juan, kita tidak sengaja Pak melihat aurat wanita, misalnya di HP, neng iklan atau di YouTube saya kan tidak ada iklannya toh, nggak ada tuh ya. Jadi kalau sampai nggak ada toh, biasanya iklannya ngono-ngono kuwi, tidak sengaja. Kalau sudah tidak sengaja, misalnya melihat sak seret, nah sak seret iki wis dan langsung di close aja, apa kuwi, apik. Lah itu menjadi dosa. Yang pertama tadi nikmat, kedua itu dosa, ya. Jadi seperti itu. Terus kalau misalnya di jalan, bagaimana kalau di jalan? Apakah dosa? Seperti tadi jawabannya sama. Pandangan pertama, melihat apapun, melihat wanita atau melihat aurat itu kalau tidak sengaja, ya sudah, astagfirullah, ya Allah, terus mbok tamat nih, mbok zoom, itu dosa. Yang kedua gitu, tambahane gitu sing gak oleh, ya. Kalau sudah ya langsung gini atau langsung gini istighfar, ya, ojo langsung oh ini. Nah, sekarang dari pertanyaan Juan tadi ini merujuk ke sini. Nah, laki-laki itu kan kalau sholat ini kan aurat. Ini bisa dilihat ya. Bisa dilihat punggung laki-laki itu bukan aurat. Yang aurat itu celengan gitu. Hati-hati wong lanang pakaian. Pak, kalau saya sholat pakaian saya seperti ini Pak, putih. Apakah itu membatalkan sholat saya Pak? Tidak. Dia sudah memenuhi menutup aurat bagi laki-laki. Aurat laki-laki adalah pusar sampai lutut. Ya, jadi itu tidak apa-apa. Empat mazhab itu kalau saya sudah mempelajari, mau nanti dikoreksi kalau saya salah, tidak membatalkan sholat. Tapi ya adabe kemana, ya. Kalau saman punya banyak pakaian terus saman sholat ini yo, itu sama dengan ya bisa dipikirkan sendiri, ya. Nek arep kondangan, arep konser, arep dulu pakaiannya sing apik, sing wangi. Mau arep ngadep pangeran Allah, bukan saya membandingkan konser, itu jelas tidak sebanding. Ini hanya pemikiran kita saja untuk membuka wawasan, ya. Jadi arep kondangan arep pakaiannya sing apik, mosok arep sholat menghadap
Allah kita berpakaian seperti itu ya. Alangkah tidak beradabnya, kurang etisnya. Terus laki-laki mohon kalau berpakaian ojo sing enek gambare ngene iki. Bayu ini jangan mengganggu sekali ya. Wong sholat Allahu Akbar terus tulisan ini sing pertama pengen khusuk malah delok tulisannya opo itu waca sampai terus sampai sujud tuh lah. Ini mohon untuk tidak memakai kaos yang bertuliskan waneh-neh ning guri pemene gambare waneh-neh. Itu akan mengganggu pandangan orang yang sholat di belakangmu ya, mohon pengertiannya. Ya, bisa dipahami? Nah, wanita, Pak, seperti ini bagaimana Pak? Wanita itu kan kadang pemene cah nom, lungguh saenake. Terus auratnya terbuka. Ya, sing iso jawab pakai poin lho. Piye? Kalau sampean dalam posisi ini, laki-laki misalnya Juan, awakmu roh, mohon maaf misalnya Dwi itu duduk dan ternyata auratnya terbuka. Apa yang kamu lakukan? Piye iki? Sampean kan roh astagfirullah langsung mengo aja astagfirullah terus gayane anu lah. Ini bagaimana? Firza, silakan Firza. Hilang ya. Barang tangan hilang. Iya. Kalau ada aurat orang itu terlihat. Ya silakan Firza. Mengingatkan Pak. Piye caramu ngelingno ayo. Ngelingkan Pak. Lah yo piye pas misalnya Dwi, Nabila, terus sapa jenenge Fazola, Okta itu cangkruk atau ternyata Dwi itu duduknya secara tidak sengaja terbuka ketok. Karena duduknya apa wi? Piye buka langsung Pak, ya. langsung mengingatkan Pak. Langsung apa jenenge Pak? Langsung. Piye? Wani tenan. Ya wani Pak. Bismillah. Kata-katanya gimana Pak? Saya ingin tahu. Saya beri nilai nanti. Firza absen berapa Firza? 12 dang piye kata-katane piye? Bingung lek nyusun Pak. Nah, lha kudu iki kan tidak mengarang toh, otomatis ya. Sampean pas berjalan atau pas apa roh. Terus piye kuwi? Ngomongin rencang sing edok, Pak. Piye? Ayo. Langsung ngomongin rencang sing edok ae, Pak. Nah, ya piye Mas Juan gimana? Piye kata-katamu aku sing pikir, Bro. Kata-kata sampaian itu bagaimana? Entah teman-teman yang lain, Pak, teman-teman yang jauh gitu, Pak. Ayo tolong. Apa sampean apa jenenge broadcast di grup tolong dielingne kuwi duwi ketok ngono ayo. Ayo kata-katamu piye? Itu baru teman loh ya, belum orang lain. Bagaimana kalau itu orang lain? Iya. Itu kan kalau kita tidak mengingatkan dan kita tahu, kuwi termasuk dosa jane ya. Jadi kalau melihat kemungkaran itu ada 3 kata Rasulullah ya, cegahlah. Yang pertama itu dengan kekuatanmu. Dengan kekuatan itu kalau sampean kuat berani punya anu dielingne aja ngene. Itu dengan kekuatan. Yang kedua, tingkatan kedua dengan lisanmu. Lisan dielingne aja ngene lah. Yang ketiga selemah-lemahnya iman itu dengan hati membenci. Tunggu koyo ngono. Ya, itu dengan hati misalnya atau pacaran kok ngene dibenci dalam hati. Orang malah apik ke pacarane. Misalnya seperti itu. Ya, lah saya ingin tahu kata-katanya, mengingatkannya itu seperti apa. Ayo, yang perempuan pun boleh berpendapat ini. Firza dan Juan bingung. Dielingne kok kancane, Pak. Nah, kalau sampean mengingatkan ternyata lewat teman. Juan karo Firza ngincengan mata keranjangan. PK yo. Lagi kemarin yang ngehit itu PK. Tahu tuh PK singkatannya? Tuh. Ayo silakan yang bisa menjawab akan saya berikan poin. Pas, kene. Ini posisi yang sangat sulit dan membingungkan. Khusus bagi laki-laki, nek wanita gak popo. Mbak ketok lho. Kalau itu iya langsung ditutup, tapi nek lanang
ketok kadang sing dilingni sing wong edok kuwi nawa suwung nginceng ngamuk ya. Biasanya kan seperti itu. Nah, ini jadi kalau dalam posisi yang seperti ini ini serba salah dan mohon untuk semuanya yang laki-laki maupun perempuan pada waktu duduk itu disilangkan. Untuk perempuan itu atau seperti duduk sholat itu loh, aja duduk sing mekokok, tahu tuh mekokok ya, kok wong lanang terus dolanan HP wi enek bahaya, Masya Allah. Saya juga pernah dalam posisi itu dan bingung untuk mengingatkan. Kadang yang diingatkan itu marah dan curiga bahwa kita itu tadi wong ngincangan dan lain sebagainya. Nah, kata-katanya kalau sampean berani dengan kekuatan tadi kan sudah saya sampaikan 3. Nek wani kalau kekuasaan langsung diparani diomongi ya. Mbak, mohon duduknya dijaga. Mesti bocah langsung serut izin. Ya. Terus kalau sama ndak berani tadi dengan kata-kata atau nyindir, woi ketok woi atau bagaimana ya. Terus kalau ini enggak gentle, kalau gentle langsung diparani kayak Mbak atau dengan teman. Tolong, misalnya sama duduk dengan temanmu perempuan ya sedang ngobrol, terus sama seret astagfirullah. Terus seret astagfirullah coba terus nek wis bar to. Tolong dilingno, buka lo, diparani karo koncone sing edok, ditegur, nanti duduk yang baik, seperti itu ya. Jadi jawabannya itu bisa dipahami ya. Nanti kalau ada cara yang lebih efektif bisa di-share di grup ya. Pertanyaan terakhir untuk Juliano, apakah pakaian sutra, kenapa pakaian sutra itu kok dilarang Pak? Iya. Sekali lagi tadi pakaian itu kalau suhroh ya, suhroh itu berniat kesombongan, fashion, biar dia ngahib, biar dia dilihat, dia tabarus tadi ya, akhirnya dia meniru-niru lah. Pakaian sutra ini kenapa tidak boleh dipakai pria? Nah, tadi di dalam kesehatan itu sama. Jadi pria emas dan sutra itu kalau dipakai pria tadi, ya sama bisa mencari referensi yang lebih baik nanti ya. Intinya sutra itu kalau orang memakai pakaian dengan kesombongan gitu. Sutra itu kan mahal. Terus dia memakai pakaian apapun kalau dia niatnya untuk menyombongkan diri, memakai gelang menyombongkan diri, memakai emas, memakai jilbab, ya dia menyombongkan kecantikannya, hartanya dan lain sebagainya, itu termasuk pakaian-pakaian suhroh. Dan pakaian suhroh itu dilarang oleh Islam, dilarang oleh Allah. Ya, pakaian yang kesombongan. Ya, tidak boleh orang itu memiliki sedikit saja rasa sombong. Barang siapa memiliki rasa sombong, maka Allah akan memakaikan pakaian nanti dari api neraka. Seperti itu, ya. Jadi nggak boleh sombong. Kenapa sombong? Semua yang kita miliki, semua yang kita gunakan, itu semua adalah fasilitas yang diberikan oleh Allah. Itu kan hasil kerja orang tua saya, Pak. Kalau Allah tidak menghendaki maka tidak ada yang bisa ya. Semuanya bisa itu karena kehendak Allah. La haula wala quwata illa billah. Seperti itu ya. Baik. Kita akhiri pertemuan hari ini. Juan, silahkan sebelum kita tutup. Juan, ini Pak, maaf ya. Kan kemarin ya, saya kan pakai jaket nganjuk yang mewakili nganjuk, terus ada yang iri bilang sombong model niat saya itu enggak Pak, terus mau jelasin enggak enak. Enggak apa-apa, itu kan memang sampean punyanya pakaiannya yaitu jaket ya, jaket. Kalau sekolah kan biasanya pakai jaket, enggak apa-apa, tapi kalau masuk sekolah dicopot ya. Jadi kalau sekali lagi kembali ke dirimu, niatanmu berpakaian itu karena sampean memang kebutuhan, karena kalau tidak berjaket itu dingin, atau sampean ingin menunjukkan sombong, atau di sini nanti ada logo organisasi, logo itu jangan ya. Kalau di Nganjuk misalnya sampean sebagai atlet juga popong yo jaket wewean ya. Bukan saya wewean enggak, tapi itu kan prestasimu. Bukan berarti sama membanggakan prestasimu, tidak, tapi di situ memang untuk sebuah motivasimu untuk lebih baik. Dan orang itu kalau ngomong sombong biasanya orang iri ya. Yang bisa menilai orang itu sombong dan tidak bukan orang lain, tapi siapa? Allah. Jadi gak usah bingung. Kalau sampean berpakaian apapun niatanmu tidak menyombongkan diri, yo gak apa-apa. Kita kembalikan kepada Allah, yang menilai itu adalah
Allah. Jadi tetap dipakai saja tidak apa-apa. Dulu saya juga memakai, wah enggak ya. Ya tak jawab cah kene pengen ye usaha. Jawabanku seperti itu ya. Jadi enggak apa-apa. Itu sebagai motivasimu untuk bisa lebih meningkatkan prestasi lagi ya. Baik, ada lagi yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri? Sudah? Pas? Pas. Ya, kalau pas, terima kasih atas kehadirannya hari ini di 10 IPS 2 cukup sangat baik ya. Jadi saya mohon nanti tetap dijaga, ditingkatkan ya, dan teman-temannya yang belum bisa aktif dimotivasi biar selalu aktif ya. Mari kita akhiri pertemuan kali ini. Kalau nanti masih ada yang perlu dibahas, nanti kita bahas di pertemuan yang selanjutnya ya. Mari kita berdoa bersama-sama, semoga Allah SWT segera mengangkat virus corona ini dari Indonesia, dari dunia ini, dan kita bisa beraktivitas kembali dengan normal, kita bisa beribadah lagi dengan normal, dan semoga semuanya keluarga besar kita ya oleh Allah senantiasa dilindungi, senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan wabil khusus untuk kita semua, semoga kita oleh Allah diberikan kemudahan untuk senantiasa menjadi orang-orang yang baik, orang yang mampu menutup aurat kita ya, menutup aurat orang lain ya, dan semoga nanti Allah mentakdirkan kita dapat bertemu dengan keadaan yang husnul khotimah. Amin amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Sekian dari saya, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.